وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Istighfarnya Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah, dan itu diterima tobatnya Nabi Adam tatkala hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Sekarang tanggal 9, nanti maghrib sudah hari Asyura. Maka dianjurkan kita untuk berpuasa di hari Asyura. Adapun berpuasa di tanggal 9 supaya tidak menyerupai kebiasaannya orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi. Di samping istighfarnya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Yunus juga sangat dianjurkan untuk dibaca di hari Asyura. Jadi Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan besar, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus menyesali atas kesalahan yang pernah dilakukan. Berupa apa? Meninggalkan umat, sehingga naik ke sebuah kapal bersama rombongan orang-orang. Kapal ternyata dilihat terjadi banyak muatan yang berlebihan. Akhirnya diadakan pengundian, yang keluar undiannya akan dilempar ke laut. Diundi pertama keluar Nabi Yunus. Diundi kedua juga keluar Nabi Yunus. Jadi 3 kali diundi itu yang keluar adalah Nabi Yunus. Biasanya kalau diundi keluar akan senang, jalan sehat, undian berhadiah mobil Ayla, mendapatkan mobil Ayla, senang. Nah ini tidak, diundi siapa yang keluar akan dilempar ke laut. Dan itu dialami oleh Nabi Yunus. Di dalam ikan besar, Nabi Yunus senantiasa berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca sebanyak-banyaknya, kemudian ikannya mules dan mengeluarkan kembali Nabi Yunus dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama membaca istighfarnya Nabi Yunus dengan harapan semoga dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah, innahu kana ghaffara. Allahumma anta rabbi, wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semua Allahumma anta rabbi, a'udzu bika min syarri ma sanatu bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Di bulan Muharram, khususnya hari Asyura, diperbanyak dalam membaca istighfar. Untuk lafadz istighfar sendiri adalah Astaghfirullahaladzim. Jadi jangan salah paham, diperbanyak baca istighfar berarti istighfar, istighfar, istighfar. Tidak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Mulut mengucapkan astaghfirullahaladzim, hati berusaha untuk menyesali dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Wa salatullahi taghsa asrafa rusli Muhammad, wa salamun mustamirun kulla khini yatajadad, tala al-badru alayna min saniyatil wada, wajaba syukru alayna mada'an lillahi da, marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Bersama-sama kita dengarkan dengan seksama kajian rutin di hari Kamis bersama Yahudia spesial bulan Muharram. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para asatidah, santriwan, santriwati rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita Kamis yang lalu. Kamis yang lalu judulnya adalah tentang sholat Abdullah bin Umi Maktum meskipun sudah buta, tidak ada yang nuntun, masih diperintahkan untuk sholat jamaah di masjid. Masih ingat kan? Abdullah bin Umi Maktum itu muadzin, tukang yang adzan zaman Rasulullah. Dari zaman Rasulullah itu ada dua seorang muadzin. Yang satu adalah sahabat Bilal. Itu yang adzan 1 jam sebelum masuk sholat subuh untuk membangunkan. Kemudian setelah sholat subuh masuk, yang adzan adalah Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum, kenapa Rasulullah itu sampai mengancam keras orang yang buta masih tetap disuruh sholat jamaah di masjid sepanjang dengar suara adzan. Kemudian orang yang dengar suara adzan tidak berangkat ke masjid akan diteliti oleh Rasulullah, rumahnya mau dibakar. Ini ancaman yang luar biasa. Sehingga ada ulama yang memberi hukum sholat jamaah di masjid ini hukumnya wajib. Kenapa sampai begitu Rasulullah tegasnya? Karena derajatnya diangkat oleh Allah. Abdullah bin Umi Maktum diangkat derajatnya, yaitu mewakili Rasulullah ketika Rasulullah ada di acara lain, perang dan sebagainya. Wakilnya Rasulullah, hebat enggak? Hebat. Kemudian saya lanjutkan keutamaan lain. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, perintahnya secara tajam, pasti ada manfaatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatu rajuli ma'ar rajuli aska min salati wahdah. Salatnya seseorang dengan seseorang itu lebih baik daripada salat sendiri. Kemudian wa salatu ma'ar rajulaini aska min salati ma'ar rajulin. Salat dengan dua laki-laki itu lebih baik daripada sholat dengan satu laki-laki. Kemudian wassolatu wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ilallah. Rawahul Muslim. Dan sholat dengan orang banyak itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santri ini yang beruntung. Saya juga termasuk orang yang beruntung. Bisa jamaah dengan santri dan para asatid. Karena sholat semakin banyak kita jamaah, itu semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau santrinya banyak, saya akan lebih disukai oleh Allah. Kalau santrinya teman-temannya banyak, maka sholatnya saya lebih disukai daripada sholat yang dengan 2 orang. Seperti tadi saya sholat hanya 2 orang.
ketika sholat duhur. Karena santri-santri masih pada pelajaran. Karena sudah diadzani masih nunggu lama, terpaksa salah sholat hanya 2 orang. Nah, ke depan ini saya minta informasi nanti Ustaz. Kalau sholatnya itu jamaah orangnya yang banyak jam berapa, saya akan datang ke masjid jam sesuai dengan jam. Kalau saya dengar adzan, tidak saya berangkat ke masjid, ini kan kena apa yang disabdakan Rasulullah, akan saya bakar rumahnya. Ini kan berarti dilaknati oleh Rasulullah. Tapi kalau sholat hanya dengan 2 orang, ini kan kita menunggu ngumpulnya semuanya banyak, itu nilainya akan lebih banyak. Dan sholat yang paling banyak, sholat jamaah yang paling banyak, itu adalah sholat jamaah di Masjidil Haram atau Masjid Madinah. Mudah-mudahan semua santri ini besok bisa sholat di Masjid Makkah dan Madinah. Orang tuanya mudah-mudahan dimelapangkan rezekinya semua. Orang tuanya bisa sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Salah satunya supaya rezekinya banyak, ini adalah malam yang mulia, hari yang mulia, yaitu 9 Muharram, malam 10 Asyura. Ada 2 hal yang punya keistimewaan. Yang pertama adalah puasa. Puasa semua ya besok ya. Dan yang kedua sedekah. Dan sedekah yang paling utama adalah untuk keluarga dan anak-anaknya. Bapaknya besok ke sini semua, suruh belikan traktir untuk buka bersama anak-anaknya. Dan insya Allah kalau malam hari ini atau besok orang tuanya itu mau sedekah, terutama untuk anak-anaknya, baik untuk membayar SPP, bayar DU, atau nyangoni anaknya, insya Allah digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadisnya sahih. Jadi dua-duanya tadi hadisnya sahih. Sudah di-share ya Tat ya ke orang tua masing-masing. Saya lanjutkan. An Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fati bisab'i wa ishrina darajah. Sholat jamaah dibanding dengan sholat sendiri itu selisihnya 27 derajat. Berapa? Ada seorang yang namanya Ubaidillah bin Umar. Abdullah bin Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Jadi namanya Abdullah Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ini bukan putranya Sayyidina Umar ya. Kalau putra Sayyidina Umar namanya juga Ubaidillah bin Umar bin Khattab. Ini Al-Qawariri, bukan putranya Sayyidina Umar. Pada suatu ketika ada tamu. Kayak saya ada tamu ya. Sehingga ketinggalan sholat berjamaah. Jadi ini pelajaran untuk saya dan untuk semuanya. Tadi sholat sudah dimulai rapat jamaah harus didahulukan, rapat belum mulai, jamaah dulu baru rapat. Ini kisah nyata Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ada tamu ketinggalan jamaah sholat isya. Karena tamunya tidak pulang-pulang. Dan menghormat tamu itu kan juga harus menghormat tamu. Dan ini sering terjadi pada saya. Kemudian Abdullah bin Qawariri ini
mencari makmum untuk diajak sholat berjamaah supaya punya makmum. Ini pelajaran kalau ada orang ingin punya makmum dan sholat sudah jamaah, ini nanti santri bisa sholat, ini ada ya, untuk menjadi makmum ya, dibantu sholat itu. Karena apa ya ini? Sayyidina Ubaidillah bin Umar ini. Delalah mencari makmum semuanya sudah sholat. Tidak ada yang makmumi. Maka supaya tidak kehilangan sholatnya, nilai sholatnya 27 rakaat, ini sholat isya itu 20 kali. 27 kali. Bisa bayangkan, habis 4 rakaat, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam, supaya nilainya sama dengan orang yang sholat berjamaah 27 kali. Kemudian tidur. Setelah tidur itu mimpi. Mimpinya ketemu penunggang kuda. Penunggang kuda mau berpacu buahnya. Ini Ubaidillah bin Umar ini ikut mau berpacu. Setelah diaba-aba ini berangkat semuanya dengan hitungan 1, 2, 3 semuanya berangkat. Setelah berangkat, ini Ubaidillah bin Umar ini mencabuki kudanya. Ini tidak bisa nutut yang lain. Tidak bisa nutut yang lain. Kenapa? Ini kuda saya kok keri terus. Ternyata ini punya makna bahwa meskipun kamu sudah sholat 27 kali, itu pahalanya tidak melawan sholat sunat, sholat berjamaah yang langsung dilakukan sekali. Ini, jadi kembali ya, sesuatu yang sangat ditekankan Rasulullah itu pasti ada nilai yang luar biasa. Sayyidina Umar, sekarang saya akan cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nih, Bu. Pada satu ketika Sayyidina Umar ini ninjau kebun kurmanya. Kebun kurma. Setelah ditinjau, lihat kebun kurmanya itu bagus, seneng. Seneng ya. Kayak saya kalau ninjau pohon-pohonan ini bagus, ini saya seneng. Tapi kalau yang senep itu buahnya tidak bisa dimakan, diambil. Jadi santri ini boleh ngambil buah yang sudah bisa dimakan. Yang belum bisa dimakan jangan diambil. Jambu boleh diambil. Karena kalau sudah bisa dimakan. Kelengkeng bisa diambil kalau sudah bisa dimakan. Apokat tidak boleh diambil. Karena tidak akan bisa dimakan. Kalau apokat itu dimakan, apokatnya lidas semua. Ya. Kalau ingin nanti kalau udah buahnya banyak, di jus dimakan bareng. Mangga, itu sebaiknya nanti BEM aja yang ngurusi, dihimbau kalau sudah matang dimakan bareng. Kalau masih mentah jangan diambil. Jadi yang boleh dimakan bareng, yang boleh diambil itu kelengkeng kalau sudah matang. Kemudian jambu kalau sudah mateng itu bisa diambil karena itu bisa dimakan. Kalau kelapa masih kecil-kecil diambil ya tidak bisa dimakan. Saya lanjutkan, Sayyidina Umar itu ninjau kebunnya itu seneng. Sehingga ketika suara adzan dengar, ini Sayyidina Umar tidak sholat jamaah. Sudah ketinggalan sholat jamaah karena menikmati melihat kebunnya tadi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar karena sangat menyesalnya tidak pernah sholat, tidak ikut sholat jamaah, maka kebun kurma yang indah itu dihibahkan daripada kebun kurma yang mengganggu saya tidak bisa sholat jamaah, maka saya hibahkan. Menyesal.
Kira-kira kalau para santri tidak sholat jamaah pernah menyesal enggak? Ciri-cirinya hati itu kalau mati itu adalah meninggalkan kebaikan, tidak menyesal. Meninggalkan kebaikan, tidak menyesal, itu ciri-cirinya hatinya mati. Kalau meninggalkan kebaikan, hatinya menyesal, itu berarti hatinya hidup. Ya, itu diingat-ingat ya. Padahal hati yang hidup itu gampang menerima hidayah. Hei, santri putri yang tekun ngaji kok ada pemimpa segala dulu. Maka nanti dibikin gini aja Pak. Kalau kiri kanan itu ngawasi kan gampang. Selanjutnya ya Sayyidina Umar tuh menyesal sampai kebun kurmanya dihibahkan karena ketinggalan sholat berjamaah. Sekarang saya tak cerita kisah yang ada di Indonesia. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Saya akan menceritakan zaman Rasulullah, zaman walinya Allah, dan yang terjadi di Indonesia. Biar lebih yakin. Ada seorang miskin. Pekerjaannya adalah nyopir angkot. Ini kisah nyata ya. Nyopir angkot. Nyopir angkot kan cukup untuk makan aja. Orang namanya sopir. Itu nasibnya sial. Sudah pekerjaan hanya nyopir, pekerjaannya berhenti. Karena kok berhenti? Karena yang punya angkot ini bangkrut. Angkotnya dijual. Berarti kehilangan pekerjaan. Karena kehilangan pekerjaan, tetap butuh untuk nyukupi kebutuhan rumah tangganya, anaknya, istrinya, maka harus kerja. Kerjanya turun, beli becak, menjadi tukang becak. Ya, berat kan? Jadi supir turun menjadi tukang becak, miskin. Pada satu saat, dia itu becak praktek di Bandung. Jalannya macet Bandung. Ada seorang perempuan yang mau belanja atau punya tujuan di tempat tertentu, itu kalau naik mobilnya itu akan telat sampainya. Saya sudah biasa gitu itu ya. Sehingga orang perempuan tadi yang naiknya Mercy itu turun. Setelah turun, naik becak. Supaya tempatnya bisa lewat jalan yang tidak macet, bisa nyampe tempatnya. Kemudian sudah diantar, sudah dekat ke tempat tujuan. Dengar suara adzan. Tukang becak tadi dengar suara adzan. Lalu tukang becak itu tidak meneruskan ngantarkan ibu tadi. Becaknya diparkir di depan masjid. Bu, saya antar ke sini saja. Tempat yang ibu tuju sudah dekat. Kelihatan itu. Karena saya tidak bisa ngantarkan ke sana, tidak usah saya dibayar. Demi untuk jamaah, karena dia tidak komit ngantarkan, tidak usah dibayar ongkosnya becak tadi. Hebat enggak? Hebat. Ini salah satu yang bisa dipelajari oleh santri. Tadi malam saya itu mau tabarukan mengikuti hall para masyayikh di Ploso. Mau ke kuburannya Mbah Jazuli itu macet. Saya ingin yang tidak macet, kalau ke kuburannya para aulia di sana, macet enggak? Katanya santri tadi, mboten datang mereka. Keranten semua santri sama pengunjung itu pada ziarah dari makom ini.
yang saya maksudkan makomnya aulia itu ada makomnya Mbah Yai Yasin Yusuf. Anak-anak tidak tahu. Ada kiainya, ada makomnya Mbah Yai Mbah Yai Sidik, Abdullah Sidik, Suriah PBNO dulu, PCNO, PBNO. Ada makomnya Gusmi, mungkin Satri sudah pernah dengar ya, saya ingin ke sana. Hallnya Mas Syekh Ploso kan banyak sekali yang hadir. Tapi yang tertarik saya itu ada santri yang mau ngawal mobil macet itu. Jadi kalau acara-acara itu menggunakan santri bisa seperti ini, Tat. Masya Allah, saya tersentuh. Diantar jalan sampai keluar, semuanya dipisah-pisahkan. Dipisahkan pakai sempritnya itu. Lari dia. Kira-kira ada 2 kilo lebih sampai saya bebas dari antri itu. Setelah selesai mau dikasih uang oleh Ustaz Surun, tidak mau. Nah ini kira-kira yang saya ambil pelajaran. Mudah-mudahan santri Bahrul Huda punya karakter seperti itu ya. Kalau ada tamu bantu semua, dan kalau dikasih kamu tidak mau. Kembali ke tukang becak tadi. Tukang becak tadi dikasih uang tidak mau. Karena apa? Belum sampai ke tempat. Tapi akhirnya ibu tadi, gini aja Pak, saya tunggu sampai selesai. Kalau Bapak sudah selesai sholat berjamaah, tolong nanti dilanjutkan, saya diantarkan ke tempat tujuan. Sampai jam 5:30 aja ya, nanti di hotel saya nanti 5:30 aja. Selesai tidak selesai ya diselesaikan ya, di titik ya. Jadi kalau tidak selesai dilanjutkan Kemis yang akan datang. Ketika sudah selesai antar becak lagi, kemudian diantarkan sampai tempat, dikasih opahnya ini banyak. Karena apa? Ibu tadi ternyuh. Kok masih ada ya tukang becak yang semacam ini? Tidak mau diongkosi karena demi untuk sholat jamaah. Kalau mau ongkosi banyak-banyak kan tidak enak. Hanya janji. Karena saking simpati dengan tukang becak itu, tolong besok saya dijemput di hotel ini. Antarkan ke tempat lain. Akhirnya hari berikutnya dijemput. Tukang becak ini oleh petugas hotel bintang 5, tanya mau ketemu ini. Oleh satpamnya tidak diizinkan. Mau ketemu ibu ini yang bermalam di sini tidak diizinkan. Orang yang bertamu di sini adalah orang-orang terhormat semua. Di sini ada tukang becak, tidak mungkin, tidak layak untuk ketemu tamu yang mulia ini. Akhirnya tukang becak tadi nunggu di depan, di tempat melesot gitu ya, tawaduknya tidak jadi masuk. Lah ibu ini sudah menanti tukang becak tadi. Sudah tuan minta tadi, kok tidak ada, ini kemana? Saatnya becak, karena tidak boleh masuk Bu. Waduh, enten-tenan. Ini ibu lebih ternyuh lagi. Begitu nasibnya orang tidak punya itu. Oleh satpam dilarang masuk. Ya sekarang jalan aja. Diajak jalan-jalan, itu diajak kemana? Diajak ke toko, dibelikan semua pakaian yang bagus-bagus. Pakaian yang bagus-bagus. Pak, habis itu pulang ke masing-masing. Kemudian ibu minta alamatnya. Bapak rumahnya mana? Diberi alamat saya ini. Kemudian diparani oleh ibu itu tadi ke rumahnya itu. Rumahnya sangat sederhana. Melihat rumahnya itu ibu semakin ternyuh. Pak, sampean bagaimana kalau ikut saya kerja di tempat saya?
kerja di tempat saya berikan pakaian ini. Ibu itu minta pertimbangan pada supirnya, yang pantas kerja apa. Dulu pernah kerja supir, sekarang ya dikerjakan supir lagi. Tanya gitu ya, dipekerjakan menjadi supir lagi. Kemudian diajak saya lagi, karena seneng kerjaannya. Mau diajak haji oleh ibunya tadi. Diajak, oh kerjanya bagus. Apa jawabannya? Enggak mau Bu, saya enggak mau haji. Kalau saya haji, bagaimana nanti kesannya tetangga saya? Wong orang itu tuh pekerjaan tukang becak saja kok haji apa ya pantas. Ceritanya saya kebalik ya. Ceritanya saya kebalik. Sebelum dijadikan pegawainya mau diajak haji. Saya enggak mau meskipun itu cita-cita saya. Saya ingin naik haji itu cita-cita saya. Tapi bagaimana saya ini pekerjaannya hanya tukang becak kok bisa naik haji? Nanti habis haji mancal becak lagi kan tidak pantas, gitu ya. Akhirnya ibu tadi minta pertimbangan pada supirnya, bagaimana ini supaya bisa tak ajak haji dan habis haji itu pantas enggak mancal becak lagi. Kemudian oleh supirnya, ya sekarang itu dikasih pekerjaan Bu, pekerjaan yang pantas apa menjadi supir. Sehingga nanti pulang dari haji, itu kalau ke rumah, itu tidak becak lagi. Pakaiannya sudah pakaian supir. Sudah pakaian pegawai. Betul. Diajak haji, diajak ke bank. Nih Pak, habis ini sampai nanti bayar ini, akhirnya bisa naik haji. Setelah naik haji, bukan hanya naik haji saja yang saya selesaikan. Karena apa? Suaminya ibu itu senang sekali melihat istrinya sekarang kok sangat berubah. Dulu tampilannya glamor dan tidak beberapa seragam jamaah. Sekarang kok menjadi orang yang jamaah, senang. Akhirnya apa? Tukang becak ini tidak pantas kalau hanya menjadi sopir. Maka diajaklah ke bank, di situ diajak masuk ke toko mobil angkot. Mobil angkot ini Pak sampean biar sekarang pantas haji. Sekarang pekerjaannya bukan nyopir lagi, tapi menjadi juragan sopir angkot. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang namanya ini orang Bandung tadi hidupnya sepenuh kedamaian, rajin beribadah dan sekarang semakin cukup. Itu barokahnya orang yang rajin sholat berjamaah, baik zaman Rasulullah maupun kisah nyata saat ini. Maka dari itu seberat apapun kalau pagi-pagi itu adalah untuk bangun pagi, ngantuk-ngantuk dipaksakan untuk bisa bangun. Seberat apapun habis sholat, habis sekolah diusahakan cepat-cepat ambil wudhu, nanti sholat berjamaah. Insya Allah kehidupan santri ini akan ditata oleh Allah dengan penataan yang sebaik-baiknya. Sukses di dunianya, sukses di akhiratnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Madina la'usna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wadina la khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'atim min fitani. Allahumma inni astaudiuka alam tani fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim